Selamat sore berkah dalam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi berjudul Makna Kidung Segenap Ciptaan bagi Perawatan Bumi sebagai Rumah Bersama. Kita langsung saja melihatnya. Latar belakang, Indonesia adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam, tapi mengalami begitu banyak kerusakan ekologis. Lalu, Paus Fransiskus di tahun 2015 menyerukan pertobatan ekologis melalui dokumennya Laudato Si. Namun jauh sebelum itu, 800 tahun sebelumnya, Santo Fransiskus Assisi sudah menyampaikan melalui Kidung Segenap Ciptaan, ya, relasi kasih antar manusia dengan seluruh ciptaan. Kira-kira apa makna teologis dan spiritual dari Kidung Segenap Ciptaan ini dalam kaitannya dengan Laudato Si dalam menanggapi krisis ekologi? Ya, ini adalah kidungnya, bisa kita lihat. Ya, kidung ini ditulis oleh Santo Francis dari Assisi dalam dialek Umbria, dikenal juga sebagai Kidung Saudara Matahari. Ini dianggap sebagai puisi tertua dalam bahasa Italia dan awalnya terdiri dari 7 bait saja, tapi kemudian ada 2 bagian yang ditambahkan. Ya, ini adalah bagian yang ditambahkan 10 dan sampai 13-14, itu adalah bagian yang ditambahkan. Ditambahkan dan berisi tentang pengampunan dan kematian. Berikutnya, latar belakang penulisan, ya ditulis pada masa di mana begitu banyak konflik, ya. Abad pertengahan ada konflik antara paus dan kaisar yang melahirkan ketimpangan sosial. Untungnya Fransiskus berasal dari keluarga kaya, tapi kemudian ia memilih untuk menjalani hidup miskin. Kidung ini ditulis saat Fransiskus mengalami sakit parah dan hampir buta, namun tetap bersyukur dengan keadaan yang ia alami. Ia ingin mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, maka dalam kidung ini juga ada tentang perdamaian, ya, pengampunan dan pertobatan juga diserukan melalui kidung ini. Kidung ini menjadi ungkapan syukur dan sukacita di tengah penderitaan, dan juga menjadi seruan untuk menghormati alam ciptaan. Dan di lain hal juga menjadi bentuk pewartaan iman, ya, dan menjadi nyanyian doa dan ajakan pertobatan. Pandangan Fransiskus tentang alam, ya, alam itu adalah ciptaan Allah, bukan benda mati. Dengan begitu, semua makhluk ia sebut saudara dan saudari, sebuah persaudaraan universal. Manusia bukan penguasa, tetapi bagian dari ciptaan. Maka manusia harus menghargai keindahan dan kebaikan alam, bukan hanya karena ia bermanfaat, tapi karena memang ia harus dihargai dan dihormati. Kaitannya dengan Paus Fransiskus, seperti dikatakan tadi bahwa, ya, Laudato Si ini menyerukan yang disebut sebagai ekologi integral. Ini diinspirasikan dari Kidung Segenap Ciptaan, juga secara khusus dari Santo Fransiskus Assisi itu sendiri. Laudato Si menegaskan bahwa semua manusia itu saling terhubung, saling terkoneksi satu dengan yang lain, semua makhluk, ya. Lalu alam sebagai rumah bersama, bukan objek yang dieksploitasi, tapi harus dirawat dan dijaga. Hal ini mengandaikan bahwa iman, keadilan sosial, dan lingkungan itu sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya selalu dilihat sebagai satu kesatuan. Nyatanya, ya, kaitannya dengan situasi negara kita sekarang ini, angka deforestasi itu tinggi. Artinya pengalihan lahan, ya, alih fungsi lahan. Lalu eksploitasi pulau-pulau kecil menjadi lokasi tambang, polusi plastik, lalu juga ada kriminalisasi pejuang lingkungan yang kemudian membuat kita berpikir bahwa semuanya ini seakan-akan mencerminkan pandangan antroposentris, bahwa hanya melihat alam itu sebagai keuntungan ekonomi. Maka Kidung Segenap Ciptaan menjadi koreksi dari Santo Fransiskus. Kita dikoreksi atas sikap tidak bersyukur dan merusak alam. Alam itu bukan benda mati, tetapi saudara dan saudari yang harus dihormati. Lalu kemudian Paus Fransiskus dalam dokumennya Laudato Si melihat alam itu sebagai krisis moral, masalah ekologi itu sebagai krisis moral, krisis sosial dan spiritual. Akarnya karena hilangnya rasa keterhubungan dengan sesama dan alam, sehingga solusinya adalah ekologi integral, melihat bahwa kita semua rupanya itu saling terhubung dan saling bergantung. Ya, ini dia pandangan Santo Fransiskus dalam Kidung Segenap Ciptaan tentang alam, ya. Alam itu dilihat sebagai ciptaan Tuhan, kreatura, ya. Bukan sekedar natura, sesuatu yang alamiah timbul begitu saja, tapi ini ada yang penciptanya begitu. Lalu
Semua makhluk itu mempunyai nilai dan martabat ilahi, maka harus dihargai. Alam adalah misteri yang menggembirakan untuk terus direnungkan. Artinya merenungkan alam sama juga berarti dengan kita merenungkan siapa penciptanya, siapa Allah. Setiap ciptaan itu mencerminkan keindahan dan kebaikan Sang Pencipta. Dengan begitu kita diajak untuk berpartisipasi dalam harmoni dengan alam semesta. Kita bersyukur karena sebagai orang Indonesia kita itu lahir tumbuh besar dalam budaya yang mengakar kuat pada tradisi penghormatan terhadap alam. Budaya Nusantara itu mengenal pandangan yang holistik terhadap alam. Alam harus dihargai, harus dihormati, dan rupa-rupanya ini selaras dengan nilai spiritualitas Fransiskan. Ya. Prinsip hidup selaras, ya. Bioregionalisme, hidup di tempat. Artinya menyesuaikan cara hidup dengan ekosistem lokal. Dengan cara apa? Menolak gaya hidup yang terlalu konsumtif dan terlalu destruktif. Seruan untuk menjaga tanah, air, dan udara di tempat kita tinggal. Artinya di mana kita berada, kita harus menjaga alam tempat di mana kita berada itu. Bumi adalah rumah bersama yang perlu dirawat. Kita bukan pemilik, tetapi tamu dan penjaga rumah ciptaan. Ya. Kita ingat bahwa Kidung Segenap Cipta ini adalah respon iman kita ya, bertolak dari pengalaman transformatif Santo Fransiskus. Ini tidak bisa dilepas pisahkan dari pengalaman pertobatan Fransiskus yang kemudian membawa ia pada satu penghayatan yang lebih ya tentang kehadiran Allah dalam alam. Merupakan jawaban iman terhadap krisis spiritual dan ketidakmampuan kita untuk bersyukur. Maka ini relevan dengan situasi di negara kita, menjadi suatu bahan koreksi ya, atas sikap tidak bersyukur dengan kekayaan alam yang kerap kali disalahgunakan. Ya, ingat bahwa alam itu adalah subjek ya, bukan objek. Maka dia karena mempunyai nilai intrinsik, punya martabat sendiri, maka harus dihormati sebagaimana kita menghormati sesama manusia. Juga perlu adanya pertobatan ekologis ya. Paus Fransiskus menekankan pertobatan ekologis dengan cara apa? Menolak dominasi kita terhadap alam, memandang alam sebagai misteri yang menggembirakan, dan menjalani hidup sine proprio, tanpa milik, artinya tanpa kemelekatan berlebih terhadap alam. Juga bersyukur karena akar identitas kita sebagai orang Indonesia ya yang diwariskan adalah penghargaan dan penghormatan terhadap alam. Maka harapannya bagi kita orang Indonesia bahwa Kidung Segenap Ciptaan ini mampu menggemakan sesuatu yang berdampak. Deforestasi dan eksploitasi misalnya menyerukan bagi kita kesederhanaan dan anti keserakahan. Dari polusi plastik mengajak kita untuk membangun budaya daur ulang atau desain ekologis yang lebih baik. Lalu keadilan ekologis dari Kidung ini menuntut pembelaan bagi alam dan kaum miskin. Juga harapannya menginspirasi birokrasi demokrasi yang melibatkan alam sebagai subjek moral dan hukum, bukan sekedar objek. Kurang lebih demikian pandangan yang dapat disampaikan. Semoga ini membantu kita dalam memahami alam sebagai saudara yang harus dihargai, dihormati, sebagai bagian dari kehidupan kita bersama. Semoga Tuhan mengaruniakan kita damai, pace bene.